La ilaha illallah. Diazankan ya teman-teman. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi posisinya teman-teman, orang ini dia berdiri di sebelah jenazah di dalam liang lahat teman-teman. Dia berdiri di sebelahnya dan melakukan azan. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan ada juga teman-teman, saya temukan video orang yang sudah meninggal dunia diazankan tepat di telinganya, tetapi dilakukan di dalam liang lahat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tepat di telinganya ya teman-teman. Dan bukan hanya itu sahabatku semua. Bahkan saya juga menemukan sebuah video setelah diazani jenazahnya langsung diikamahkan teman-teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kalau dalam video ini sahabatku semua dapat kita saksikan mereka masih bertiga di dalam liang lahat dan ada salah seorang yang menggunakan kupiah di ujung di sebelah kanan teman-teman mengumandangkan azan. Banyak ya, banyak juga pengunjung dari pemakaman ini, proses pemakaman ini. Ada ustadznya juga yang hadir. Coba kita percepat aja videonya. Oke. Nah, langsung diikamahkan teman-teman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Ini adalah fenomena, teman-teman. Fenomena yang berada di sekitar kita. Masih banyak, jujur, kalau teman-teman mau jujur, masih banyak di sekitar kita orang yang dimakamkan, yang dikuburkan, diazani terlebih dahulu. Coba tulis di kolom komentar jika teman-teman menemukan ini di daerahnya masing-masing. Nah, kita sudah bahas pada video sebelumnya bagaimana hukumnya. Hukum mengazankan mayat yang akan dikuburkan. Apakah diperbolehkan? Apakah ini sunnah atau bid'ah? Kita sudah bahas pada video sebelumnya dan juga sudah kita lampirkan pendapat dari berbagai macam ustadz, teman-teman. Mulai dari Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Buya Yahya, Ustadz Abdul Somad, dan Habib Hasan Al-Muhdor. Nah, pendapat yang paling kuat, teman-teman, adalah tidak boleh azan di kuburan. Apalagi mengazankan jenazah yang sudah meninggal dunia, yang mau dimakamkan. Hukumnya bid'ah. Nah, orang yang melakukan azan di kuburan sebelum mayat dikuburkan, itu dalilnya paling kuat hanyalah, teman-teman, hanyalah kias. Hanya dikiaskan kepada anak kecil yang baru lahir, diazankan di telinganya. Jadi dikiaskan kalau dia sudah meninggal dunia, maka juga diazankan. Tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi teman-teman, kebanyakan pelaku yang melakukan azan sebelum jenazah dikuburkan, sebelum mayat dikuburkan ini, kebanyakan adalah orang-orang NU. Mustahil orang-orang Salafi ataupun orang-orang Muhammadiyah yang melakukan perkara seperti ini. Namun teman-teman, saya menemukan sebuah video dari Kiai Besar NU. Beliau bernama Bapak Kiai Haji Profesor, bahkan beliau juga bergelar Profesor, Kiai Ahmad Zohro, teman-teman. Beliau juga mengharamkan. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya.
agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Subscribe channel YouTube Maisya Al-Fatih. Yang belum, wajib subscribe sekarang ya. Yang pertanyaan azan di kuburan itu Imam Syafi'i mengharamkan. Imam Syafi'i mengharamkan, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mengaku bermazhabkan Imam Syafi'i, maka teman-teman harus mengetahui perkara ini. Jangan hanya sekedar mengaku saja mengikuti Imam Syafi'i, tetapi melakukan perkara yang diharamkan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang diikuti banyak orang Indonesia itu mengharamkan. Kenapa? Bukan pada tempatnya, uang kuburan. Pemenah dikomati pisan. Lain dikomati ayo sholat ngutangi sampai aku buka Melayu. Waktu ayah saya wafat, saya tidak mau suruh adzan, tidak mau. Kemudian Pak Mutin adzan, ya biarlah. Wong ya di desa itu biasanya begitu sih. Imam Syafi'i tidak mengizinkan orang adzan di kuburan karena tidak ada tuntunannya. Kemudian imam yang lain, Imam Hanafi misalnya, memakruhkan. Ya, yang membolehkan itu saya tidak tahu siapa ya. Yang membolehkan mungkin adat kebiasaan, dianggap kebaikan gitu. Ya janganlah ya, agama ini jangan berdasarkan adat. Adat itu budaya. Azan itu agama. Jadi, bagi teman-teman yang masih melakukan perkara ini, yang masih mengazankan mayit sebelum dikuburkan, yang mengaku NU, yang mengaku mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, maka teman-teman harus mengetahui perkara ini. Perkara ini diharamkan, teman-teman. Bahkan diharamkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Kenapa? Karena tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga tidak di tempatnya. Tidak di tempatnya. Jadi, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah, tidak juga dicontohkan oleh para sahabat, oleh tabi'in, oleh tabi'un tabi'in. Lalu kenapa kita lakukan? Kenapa kita lakukan? Hanya dengan dalil kias. Seperti yang dikatakan oleh Habib Hasan Al-Muhdar kemarin. Ini dalilnya kias, maka diperbolehkan. Begitu juga menurut Buya Yahya, ada ulama yang memperbolehkannya. Ada ulama yang memperbolehkannya karena dengan dalil kias. Tetapi siapa? Siapa ulama yang memperbolehkan ini? Tidak jelas. Tidak jelas sampai sekarang siapa ulama yang memperbolehkan azan di kuburan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Jadi, saya sarankan teman-teman, saya himbau melalui channel YouTube ini, bagi teman-teman yang masih melakukan perkara ini, sebaiknya ditinggalkan. Cukup lakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, apa yang diperbolehkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Rasulullah tidak melakukan. Jika perkara ini baik, maka tentu saja Rasulullah lah yang paling pertama melakukannya. Sebaiknya ditinggalkan. Saya himbau melalui channel YouTube ini. Jadi channel YouTube ini, teman-teman, tujuannya bukan memecah belah umat. Bukan. Channel YouTube Maisya Al-Fatih ini tujuannya untuk mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Meninggalkan perkara-perkara bid'ah. Karena perkara bid'ah ini, teman-teman, adalah perkara sesat dan menyesatkan. Menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dalam perkara ibadah. Jadi, jangan pula nanti kalau HP itu gimana hukumnya? YouTube itu gimana hukumnya? Bid'ah nggak? Di zaman Nabi kan nggak ada YouTube. Di zaman Nabi kan nggak ada HP. Ketahuilah, wahai sahabatku, ketahuilah, perkara bid'ah yang dimaksud oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah perkara agama, perkara baru di dalam agama, tentang masalah akidah, tentang masalah ritual, ibadah. Jika perkara-perkara ini tidak ada tuntunannya dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, baru muncul di akhir zaman ini, maka sebaiknya
harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Berbeda kasus dia dengan HP, YouTube, kendaraan bermotor, pesawat, televisi. Itu adalah fasilitas, bukan perkara ibadah, bukan perkara ritual, bukan perkara akidah. Jadi harus pintarlah. Jangan mentang-mentang kalian benci kepada channel YouTube ini, maka seenaknya menulis di kolom komentar. Pahami dulu apa yang dimaksud bid'ah oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke lah sahabatku semua, cukup sekian dulu video kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Reski Maisha Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.